Waalaikumsalam. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Penyampaian pengibasan tadi sudah disampaikan untuk jurus 1-2, kenali potensi dan mengelola emosi. Kemudian saya akan menyampaikan tentang tumbuhkan resiliensi dan jaga konsistensi. Ini tumbuh kembang siswa secara holistik ataupun menyeluruh, baik dalam bidang akademik, sosial, sampai ke jenjang karir. Kita speaking Bapak Ibu. Bisa diikuti gerakannya Bapak Ibu? Silakan untuk berdiri. Kita bersama-sama. Silakan diikuti gerakannya. Sudah lumayan berkeringat. Baik, untuk jurus yang ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi. Daya lenting atau resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan beradaptasi, bertahan, bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Ada contoh yang terkadang kita mendengarnya aja sedih ya Bapak Ibu. Banyak yang terjadi. Tak tahan dibully sebagai anak yatim piatu, siswa SD bunuh diri. Guru membantu daya lenting siswa kita, membantu membangkitkan apa yang mereka rasakan, keterpurukan apa. Kita hadir supaya mereka berpikir masih ada yang peduli. Kita menumbuhkan daya bangkitnya dari kesalahan dia, dari keterpurukannya. Apa sih growth mindset? Growth mindset itu berpikir bahwa kemampuan dan kecerdasan kita bisa berkembang melalui usaha, belajar dari kesalahan, latihan terus-menerus, dan pantang menyerah. Ada growth mindset, ada fixed mindset, yaitu pola pikir yang percaya bahwa kemampuan, kecerdasan, dan bakat itu bersifat tetap, bawaan lahir, dan tidak banyak berubah. Jadi yaitu growth mindsetnya. Ini kata kuncinya belum bisa, alih-alih tidak bisa. Apa maksudnya? Yaitu
Cara mengubah pola pikir murid dari fight mindset ke grow mindset. Yang merasa dia bawaan lahir, gak kan pikiran yang berkembang. Kita latih murid menyusun tujuan kecil, mengevaluasi proses. Contoh, saya akan membaca 10 buku halaman pada 3 hari. Nah, ajak murid melakukan refleksi harian. Apa yang sudah dicoba? Apa yang dipelajari dari kesalahan? Kenapa Bapak Ibu daya lenting ini perlu? Siswa kita SMP ini adalah masa transisi dari umur 12 sampai 15 tahun. Anak-anak kita ini umur 12 sampai 15 tahun. Pencarian jati diri, proses psikologi mendalam yang berkelanjutan, di mana seseorang berusaha memahami siapa dirinya. Tapi kadang anak-anak kita proses jati dirinya caranya salah. Terkadang begitu supaya dia terlihat terkenal, terlihat semua orang tahu, tapi caranya salah. Kemudian ada insecure, dinamika kelompok. Insecure ini tidak percaya diri. Ini Bapak Ibu, kita bersama-sama membangun daya lenting tersebut buat siswa-siswi kita. Saya simpulkan, daya lenting bukanlah sifat bawaan yang dimiliki segelintir orang beruntung, melainkan serangkaian keterampilan mental dan emosional yang dapat dilatih dan dikembangkan. Inti dari menumbuhkan daya lenting adalah mengubah cara kita memandang dan merespon kesulitan siswa, yaitu jurus jaga konsistensi. Konsisten itu tidak berubah-ubah, ajak, kemudian selalu dilakukan. Tujuan dari jaga konsistensi adalah menguatkan peran guru sebagai fasilitator yang mendampingi murid agar mampu membangun karakter gigih, fokus, dan pantang menyerah. Biasanya anak-anak kita ini semangat di awal saat tahun pelajaran, mungkin akan berteman-teman baru, bertemu teman baru, punya buku baru, tapi mereka menurun di akhir-akhir kegiatan atau di akhir-akhir semester. Bagaimana cara menumbuhkan konsistensi siswa-siswi kita atau murid kita? Jadi definisi konsistensi yaitu melakukan tindakan kecil dan positif secara terus-menerus dan seragam tanpa memandang kondisi atau mood. Perannya apa Bapak Ibu? Yaitu mengubah perilaku sadar menjadi kebiasaan otomatis. Perilaku positif yang dilakukan secara berulang hingga menjadi rutinitas tanpa dipikirkan lagi. Contoh, kita mungkin di kelas memberikan tugas kepada siswa-siswi kita. Anak-anak, tolong buatkan jadwal belajar kalian selama 1 minggu. Coba kalian lakukan jadwal yang sudah kalian buat itu secara konsisten, secara terus-menerus dan berulang. Awalnya mungkin agak kita paksa, kita latih. Lama-lama karena terus-menerus menjadi kebiasaan, sehingga tidak dipikirkan lagi sama dia, sudah otomatis sendiri karena dia sudah terbiasa. Jadi dalam jurus menjaga konsistensi ini adalah kebiasaan otomatis membantu murid maupun guru untuk tetap disiplin, teratur, dan fokus tanpa terbebani. Contohnya, perilaku disiplin waktu. Murid datang lebih awal dan langsung menyiapkan alat tulis sebelum bel berbunyi karena memiliki ketenangan dan kesiapan mental untuk belajar. Kemudian perilaku paksaannya apa? Murid datang tepat waktu atau sedikit terlambat karena terikat jadwal. Jika terlambat, ia akan ikut terlambat menyiapkan diri. Ada kebanyakan paksaan. Contohnya pada tanggung jawab akademis itu murid belajar secara mandiri di rumah, membuat rangkuman, mengulang materi. Karena paham belajar adalah investasi untuk masa depan. Itu kesadarannya siswa yang memiliki kesadaran akan tanggung jawab. Kalau yang dipaksa, murid belajar keras hanya 1 malam sebelum ulangan. Sistem kebut semalam atau SKS. Karena di dalam otaknya wajib mencapai KKM. Nah, artinya antara kesadaran dan kepatuhan. Disinilah tugas kita. Bagaimana cara mengubah mindset murid kita dari terpaksa menjadi kesadaran. Konsistensi adalah guru diharapkan mengembangkan strategi pembelajaran yang berkesinambungan
mendampingi murid dan membangun kebiasaan belajar yang teratur, yang mendorong lahirnya karakter murid yang gigih, tangguh, dan bertanggung jawab. Kira-kira dari dua jurus yang saya sampaikan, ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Ya, sudah paham semua ya? Alhamdulillah, semoga kita semua dapat menerapkan di sekolah kita. Konsistensi adalah guru diharapkan mengembangkan. Masih semangat? Ya, kita lanjut jurus 7, menata situasi. Jurus terakhir ya Bapak Ibu, yaitu merupakan strategi bagi guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, terarah, dan menyenangkan. Jadi kita sebelum belajar, kita itu harus mengkondisikan situasi kita. Situasi kita di sekolah itu sebagai guru di mana? Berarti di kelas. Kita lihat dulu bagaimana tata letaknya, tempat duduknya, nyaman atau tidak anak-anak. Kemudian mungkin kita bisa bekerja sama dengan siswa kita untuk mengubah tempat duduk. Yuk, kita enaknya seperti apa supaya pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Dalam jurus menata situasi ini kita ada berpikir sistem. Tadi saya bicara sistem, melihat suatu peristiwa atau situasi secara menyeluruh atau holistik dengan memahami keterhubungan antar bagian di dalamnya. Dalam konteks pendidikan, guru dituntut mampu menata situasi belajar dengan mempertimbangkan faktor fisik, sosial, dan emosional yang saling berpengaruh. Tadi untuk membuat kenyamanan murid kita belajar di kelas. Jadi dengan menata keadaan kelas, mereka akan mempunyai pengalaman. Oh iya ya, kalau duduknya di sini agak enak ya. Sehingga konsentrasi belajarnya itu lebih fokus. Nanti dia dapat di belakang. Mungkin dengan kondisi menata situasi dia dapat tempat di belakang akan menyebabkan perubahan. Yang tadinya konsen tidak konsen. Tapi itu bergulir. Jadi mereka saling memiliki pengalaman. Selanjutnya, prinsip pengurangan resiko. Jurus menata situasi. Mengenali potensi gangguan atau hambatan sejak awal. Nah, tadi saya sampaikan. Mengetahui, kita menggali gangguan dari sejak awal. Mulai dari tempat duduk yang tidak nyaman, aturan kelas yang belum jelas. Kita kan di kelas alhamdulillah sudah memiliki kesepakatan kelas. Sudah semua Bapak Ibu? Ya, sudah memiliki kesepakatan kelas yang dibuat oleh siswa. Kemudian ruang agar mendukung interaktif positif. Jadi dalam kegiatan pembelajaran murid kita itu merasa nyaman. Kemudian di sini menata kembali situasi agar pembelajaran tetap berjalan dengan lancar serta mengevaluasi agar risiko serupa tidak bisa diminimalkan. Jadi kita mengevaluasi minggu ini yang kemarin duduknya di depan bagaimana? Nanti kita tanya yang dapat giliran yang di belakang bagaimana? Seperti itu. Atau meja guru boleh Bapak Ibu dengan kesepakatan siswa-siswa yang biasanya mungkin masuk langsung ke meja guru boleh diubah sesuai dengan kesepakatan kita. Seperti itu. Karena dalam jurus menata situasi ini yang kita harapkan yaitu aspek-aspek aman, nyaman, menggembirakan. Aspek aman ada apa aja Bapak Ibu? Aman di ranah online. Tapi alhamdulillah untuk semester ini kita anak-anak sepertinya aman untuk ranah online di sekolah. Kemudian aman dari bencana. Jadi anak-anak itu orang tua menitipkan anak-anak ke sekolah tidak memiliki rasa kecemasan karena melihat penataan situasi sekolah dan kelasnya itu aman. Kemudian aman dari kekerasan. Nah, ini PR kita Bapak Ibu, ya, aman dari kekerasan. Upaya kita ini pendekar yang akan
mengubah siswa-siswi kita. Bagaimana sih supaya aman dari kekerasan? Nyaman nggak siswa-siswi kita dengan sarana prasarana yang ada di kelas? Misal pada saat pembagian tiket mau nyapu, suruh nyaman ini Bapak Ibu, sarana prasarananya aja nggak ada. Kira-kira berpengaruh tidak? Akan berpengaruh. Kemudian nyaman lingkungan sekitar sekolah kita ini nyaman tidak? Kanan kirinya, tetangganya nyaman tidak? Mendukung tidak dengan lingkungan sekolah kita dengan lingkungan di luar? Saling mendukung tidak? Kemudian nyaman relasi sosial. Relasi itu hubungan sosial, berarti dengan di luar sekolah. Nyaman enggak? Sekolah kita ini bertetangga dengan beberapa sekolah. Gitu. Selanjutnya menggembirakan. Gembira dalam bermain. Tergambar enggak Bapak Ibu anak kita ketika di sekolah itu merasa gembira dalam bermain, kemudian gembira dalam bakat minat. Mereka merasa punya wadah terkait bakat dan minatnya, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas kegiatan sekolahnya sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian gembira dalam belajar. Kita bisa memperhatikan siswa-siswi kita. Terkadang kita lupa untuk memperhatikan anak kita ini gembira nggak ya? Taunya udah selesai materi. Nah, seperti itu. Jadi kita bersama-sama, sama saya juga Bapak Ibu. Jadi kita ini sekarang lebih mendahulukan dulu tingkat kenyamanan, baru proses belajar. Jadi kalau di kelas kira-kira penataan ruang kelasnya kurang rapi, atau di kelas pada saat masuk masih ada sampah, ya kita dahulukan dulu untuk menata situasinya. Ketika sudah nyaman, kita tanya kesiapan kepada peserta didik kita, kepada murid kita, baru kita menyampaikan pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, di sini aman, nyaman, menggembirakan tadi ya Bapak Ibu, di lingkungan belajar terbebas dari rasa takut. Guru memastikan kelas terhindar dari kekerasan fisik maupun verbal. Ini PR berat kita Bapak Ibu, karena ini selalu terjadi. Jadi untuk menghindari kekerasan fisik maupun verbal ini sangat sulit sekali. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Aristo, siswa kita ini terdiri dari 849. Begitu besar tugas kita untuk mendidik siswa-siswa kita. Kemudian tersedia aturan yang jelas disepakati bersama. Itu penting. Murid merasa terlindungi, berani berekspresi, nyaman, kelas tertata sehingga mendukung konsentrasi, tata ruang tadi sudah Ibu. Kemudian menggembirakan. Belajar menjadi pengalaman yang menyenangkan, bukan beban. Jadi anak tuh datang ke sekolah kita ini senang, bukan jadi beban. Aduh, mau masuk sekolah lagi, kelasnya bau, nggak enak, sampahnya banyak. Bagaimana kita bisa mengubah? Jadi anak-anak kita itu datang ke sekolah itu bergembira, ya. Jadi kita mempunyai cara-cara. Bagaimana caranya untuk membuat kelas itu aman, nyaman, dan menggembirakan? Karena proses belajar itu tidak akan terjadi Bapak Ibu kalau di kelas itu tidak ada gurunya. Iya apa tidak? Ya. Jadi kalau proses belajar itu tidak dilaksanakan dengan baik, kira-kira siswa kita merasa nyaman, aman, menggembirakan tidak berada di sekolah kita. Nah seperti itu. Jadi kembali lagi semua ke kita sebagai guru. Jadi perilaku murid itu bisa jadi penyebabnya adalah guru. Jadi kalau kelas itu bisa terjaga dengan kondusif, setiap kegiatan KBM guru hadir sampai selesai, rasanya tidak ada kemungkinan untuk siswa itu mengalami kekerasan di sekolah. Begitu. Jadi terkait dengan menata situasi, kita pastikan anak kita itu aman, nyaman, menggembirakan dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Jadi bisa disimpulkan, jurus menata situasi yaitu membantu guru memahami pentingnya menciptakan kelas yang nyaman. Kemudian
Berpikir sistem, cara berpikir yang melihat suatu masalah atau keadaan secara menyeluruh. Guru dapat menata aspek fisik. Fisik itu ya bentuk sekolah kita, sarana dan prasarananya, ada sapu atau tidak, ventilasinya bagaimana, tata ruang antara papan tulis dengan meja siswa itu bagaimana, mempengaruhi konsentrasi belajar anak atau tidak, mana yang tidak, terus tata ruangnya itu yang bagaimana. Jadi terkait dengan jurus menata situasi, bisa kita simpulkan ya Bapak Ibu, ini berupa fisik. Jadi kita itu harus memastikan siswa kita di sekolah itu aman, nyaman, menggembirakan. Bisa Bapak Ibu, kita bersama-sama ya Bapak Ibu. Memang sulit karena siswa kita ini banyak. Ya, secara fisik memang tanggung jawab sekolah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sudah 7 jurus Bapak Ibu, kami berkolaborasi dengan Pak Aristo dalam mengikuti pengibasan 7 jurus BK ini. Bagaimana Bapak Ibu? Tadi apa aja Bu secara cepat Bu? Iya, sudah ya? Iya. 7 jurus tadi secara cepat 1 atau 2 apa? Oh ya baik, jadi bisa kita simpulkan. Ya, sepertinya. Jadi dari 7 jurus BK itu yang pertama yaitu kenali potensi, kelola emosi, kemudian tumbuhkan resiliensi, daya lenting, daya bangkit siswa kita. Ketika siswa kita terpuruk, kita membantu membangkitkan. Kemudian jaga konsistensi. Siswa diharapkan mempunyai konsistensi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah terkait dengan pembuatan jadwal, penyelesaian tugas dan lain-lain. Kemudian jalin koneksi. Jalin koneksi yang keenam, yang ketujuh, yang kelima jalin koneksi, keenam bangun kolaborasi, dan yang ketujuh menata situasi. Bolehkah nanti dibuatkan banner yang agak besar, ditulis ditaruh di situ ya? Siap, ya. Siap Bu. Alhamdulillah 7 jurus BK hebat sudah kami imbaskan. Semoga apa yang kami sampaikan benar-benar dapat kita implementasikan di sekolah kita yang hebat ini. Mungkin itu saja, lebih dan kurang apa yang kami sampaikan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.